Shalom teman-teman sekalian, selamat malam. Ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang kisah para rasul, yaitu kisah para rasul 1 tentang Pentakosta ya. Kita akan baca dulu. Kisah para rasul ini adalah awal mula kuasa Tuhan Yesus digantikan oleh Roh Kudus, yaitu pencurahan Roh Kudus ya. Kita akan baca bersama dulu, yaitu dengan perikop Pentakosta. Kisah para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, ini ya kisah para Rasul 2 dari ayat 1 sampai ayat 5. Jadi ketika ini adalah penggenapan janji Tuhan kepada murid-murid ketika Tuhan meminta supaya murid-murid menunggu supaya kuasa Tuhan dinyatakan, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah awal mula gereja, kuasa Roh Kudus bekerja. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan menjanjikan Roh Kudus sebagai roh pengganti, penghibur yang akan mendampingi semua orang percaya sampai pada akhir zaman, sampai pada kesudahannya. Dan malam itu dicurahkan kepada murid-murid mereka yang berkumpul, orang-orang percaya, di mana mereka dilawat oleh seperti nyala api yang bertebaran. Jadi Roh Kudus waktu itu menyatakan hadiratnya seperti nyala api bertebaran yang hingga pada mereka masing-masing. Dan itu adalah awal mula gereja disertai kuasanya mulai dinyatakan Tuhan. Tidak hanya itu saja saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, menjanjikan janji Bapa supaya turun atas mereka? Kita akan melihat ayat selanjutnya, yaitu ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ketika Roh Kudus melawat para rasul penuh oleh pengurapan. Dan Roh Kudus menyatakan kehadirannya, Roh Kudus menyatakan kuasanya. Orang-orang, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah menerima bahasa roh. Itu salah satunya. Dan itu dinyatakan. Rasul-rasul berbicara dengan berbagai bahasa. Sehingga mereka yang ketika itu hadir datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Dikatakan waktu itu di Yerusalem, yaitu ayat 5, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Mereka datang, mereka diam, orang-orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka adalah orang-orang Israel yang karena satu dan lain hal mereka harus diaspora ya, terpencar-pencar. Dan mereka mengalami kuasa Roh Kudus itu turun. Bukan hanya para rasul saja yang menerima, tetapi hal itu disaksikan oleh begitu banyak orang. Bahkan mereka dikatakan mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka bingung karena mereka dikatakan dari kolong langit ya.
dari bangsa-bangsa. Mereka datang dari berbagai bangsa dan mereka mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Dan para rasul itu mungkin belum pernah ke sana, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus dinyatakan mereka dapat berbicara dengan bahasa-bahasa yang dimengerti, yang bisa didengar oleh mereka, dimengerti mereka para rasul berbicara. Bahkan dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Saudara bisa bayangkan bagaimana suasana ketika itu ya. Ketika para rasul dengan begitu Roh Kudus menguasai mereka. Roh Kudus tidak bisa ditahan, Roh Kudus tidak bisa dibendung. Maka Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menyatakan kuasanya, Roh Kudus menyatakan kehadirannya dengan bahasa-bahasa yang saya percaya ketika itu tentu sangat luar biasa, saudara. Sehingga mereka-mereka yang berasal dari daerah-daerah lain terheran-heran, bingung ada apa dengan mereka. Mengapa mereka dapat berbicara dengan bahasa-bahasa dari daerah kita? Sehingga mereka semua dikatakan tercengang-cengang. Dan yang menjadi pertanyaan mereka adalah, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang yang tidak mengerti, saudara. Mereka yang berkerumunnya tidak mengerti apa yang terjadi dengan para rasul ketika itu, karena memang belum terjadi sebelumnya. Belum pernah ada peristiwa seperti itu sebelumnya. Sehingga hal itu merupakan suatu keajaiban, suatu peristiwa yang tentu sangat menghebohkan. Saya percaya ketika itu mereka akan, kondisi mereka sungguh-sungguh bertanya-tanya satu dengan lain, mungkin dengan wajah heran, dengan segala macam ketercengangan mereka. Karena itu adalah peristiwa mukjizat pertama yang dinyatakan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kita lanjutkan. Ketika Petrus mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang itu, menyindir mereka dengan mengatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis dan oleh kuasa pengurapan Roh Kudus, Petrus bangkit. Apa yang ia katakan? Yaitu Para Rasul 2 ayat 14, khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, jadi saudara-saudara, peristiwa pencurahan Roh Kudus yang diterima oleh ke-12 rasul, dan ini dikepalai oleh Petrus ya sebagai tertua. Dia mengatakan ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel, bahwa firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini adalah penggenapan yang disampaikan oleh Nabi Yoel dan tergenapi di dalam Kisah Para Rasul 2 ini, saudara-saudara. Juga dilanjutkan, ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan
akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Jadi saudara-saudara, tidak ada segala sesuatu yang terjadi oleh karena keinginan mereka, tetapi semua terjadi karena kuasa Roh Kudus tidak dinyatakan. Roh Kudus tidak menyatakan bahwa setiap orang percaya, setiap orang-orang yang saat itu berkumpul di tempat itu, mereka menjadi mengerti. Ternyata ada satu pesan yang belum pernah mereka dengar, yang belum mereka ketahui, yang belum mereka bahkan terjadi, yaitu kuasa Roh Kudus yang dicurahkan oleh karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa aku akan mencurahkan rohku. Oh, di dalam nama Yesus itu hal yang luar biasa, sehingga dari peristiwa itu Roh Kudus mulai bekerja, Roh Kudus mulai berkarya, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa melalui murid-muridnya mulai tergenapi, saudara-saudara. Mulai tergenapi dengan mereka menerima kuasa. Mereka menerima ketika Roh Kudus turun atas mereka, maka kuasa itu penuh atas mereka. Dan hal ini dapat kita lihat di dalam, masih dalam Kisah Rasul 2 ya saudara-saudara. Di dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan apa? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ketika mereka bertanya, saudara, apakah artinya ini? Maka inilah jawaban Yesus. Jawaban Petrus, saudara-saudara. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Nama Yesus mulai diperkatakan, nama Yesus mulai diikrarkan. Yesus yang dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan nyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Yang hendak dikatakan Petrus ketika itu adalah pengkabaran bahwa Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepada mereka. Hanya ketika itu banyak dari orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, mereka yang tidak percaya. Kemudian kita akan lanjutkan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Daud sudah mengatakan, Daud sudah menubuatkan, dan itu dikatakan oleh Petrus bahwa Yesus yang disalibkan, anak Allah yang telah mati disalibkan dan bangkit. Dia yang bangkit untuk pada akhirnya kita akan mengetahui bahwa Yesus bangkit untuk menebus setiap kita. Haleluya. Sebab itu apa yang dikatakan
Petrus ketika mereka semua mulai mendengarkan yang dimaksud adalah Yesus. Yang dimaksud adalah Yesus dari Nazaret, anak Allah yang telah mereka salibkan, yang telah mereka bunuh, dikatakan oleh bangsa-bangsa durhaka. Betapa luar biasanya ketika kejadian itu, saudara. Dia yang datang kepada miliknya, tapi miliknya tidak mengenalinya, menolak dia. Kemudian Petrus melanjutkan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini perkataan yang luar biasa yang dikatakan oleh Petrus, saudara-saudara. Dengan perkataan ini, maka mereka mulai bertanya. Di pasal 37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mereka yang tadinya mengolok-olok, saudara, bahkan di antara mereka mungkin ada yang menyaksikan ketika Yesus disalib. Ketika Petrus mengatakan hal itu, bahwa ia telah mati, ia telah bangkit, hati mereka terharu. Tuhan menjamah hati mereka, sehingga mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Dan jawaban Petrus kepada mereka dengan sangat tegas, bertobat, dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan itu adalah baptisan pertama yang dilakukan oleh Petrus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus tercurah atas mereka yang dibaptis ketika itu. Ini adalah peristiwa hari raya di mana hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Sehingga banyak orang mengatakan Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Tetapi sebenarnya Pentakosta adalah hari raya umat Israel, dan pencurahan Roh Kudus terjadi ketika hari raya Pentakosta. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.